closer to see if I can be. They're looking right to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Hey guys, welcome back to my channel. Sekarang gue lagi bersama Roken Tampu Bolon. Nah, buat yang belum kenal Roken Tampu Bolon ini adalah seorang atlet yang dulunya lu di mana Tay? Tiga Naga. Di Tiga Naga, daerah mana tuh? Pekanbaru. Liga berapa itu? Liga 3, tapi gue berhasil lolosin dia ke Liga 2. Wih sih. Ya, suatu kebanggaan lah walaupun sedikit-sedikit ya. Nah, by the way, Roken ini memang kami udah lumayan lama lah kenal, dan memang Roken ini memang pemain bola yang cukup bisa memegahkan garapan inilah, silang sinilah gitu. Jadi gua juga salut sama dia. Lu berapa lama? Kita langsung tanya-tanya aja ya, biar agak lebih kayak kenal dia lebih dekat. Lu 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Iya. Lu anak keberapa? Gue anak kedua. Nah, lu pertama-tama apa sih impian lu pengen jadi? Lu tahu sendiri kan kayak Iya. gimana sepak bola Indonesia ini kayak gimana? Iya. Berkata kan kasar-kasarnya apa sih sepak bola Indonesia kan gitu? Iya. Apa yang bikin lu kayak tertarik gitu, pengen main bola, pengen apa? Gimana ya? Jelasin dari awal. Gue sendiri sih motivasi dari orang tua sih mau jadi pemain bola. Ya satu memang Tuhan udah kasih bakat ke gue. Jadi gimana ya? Pas kecil tuh gue pengen main bola gitu. Jadi maunya gue kembangin ya, walaupun yang gue dapat sekarang nih maksudnya belum bisa tercapai lah ya kan, maksudnya belum bisa lebih karir lebih ke atas, bisa lebih tenar lagi, mungkin proses ya kan. Awal ceritanya lu berkarir dari mana dulu nih kan? Oh, gue dulu tuh kayak sekolah sepak bola gitu dulu. Umur berapa lu belajar sepak bola? Ya pokoknya pas gue dari kelas 4 SD gue udah sekolah sepak bola sih. Udah kelas 4 SD, lu main sempat kan gue denger lu mendukung charter tim-tim apa gitu. Yes. Sampai di charter itu berapa lama lu? Menjenjang charter itu berapa lama? Oh, pas gua udah dari STM gua kan, sekolah di Bekasi, Armet. Dari SMA juga gua udah di sering charter Tarkam gitu sih namanya. Oh, charter tapi buat main bola gitu Iya, ya? buat main bola kayak gitu. Oh, itu kalau boleh tahu berapa tuh? Lu dibayar sekali main tuh berapa? Waduh, gua pas SMA nih ya, aduh kecil banget dah, sumpah. Berapa? Karena ya paling sekali main cepet gitu. Sekali main cepet? Iya. Kalau lu capek-capek itu satu full itu? Iya, cepet. Kadang kalau menang ada bonus itu dikasih 200. Itu pas SMA ya. Dikasih 200 Iya. gitu SMA. Habis itu lu pas dari situ, lepas dari sekolah lu langsung ke? Langsung gua dulu tuh gua ada klub Liga 3 juga di Jawa kan. Di Jawa. Iya, gua main di Jember. Lu dikontrak di situ? Ya, di Jember daerah Jawa. Nah, pada saat itu disitulah. Jadi gua udah punya kayak karir udah punya nama lah setidaknya kan. Nah, disitulah harga Tarkam gua juga semakin naik gitu. Berarti Iya. lu udah ada jenjang di situ. Iya, udah ya, ada jenjang gitu. Oh, di situ lu bergelut di situ udah berapa tahun itu sampai lu jadi pemain inti di Tiga Naga? Udah lama sih, cuma setengah musim aja sih gua main. Setengah musim. Jadi 2018 lah gua main di Jember. 2017. 2018 gue main di Jakarta, ada klub Jakarta. Gue main di PSTNI U19. Iya. PSTNI U19. Baru 2019 gue main di Tiga Naga. Di Tiga Naga. Iya. Oh, dari situ langsung lu ke Tiga Naga di situ. Iya, langsung gua. Di situ lu. Nah, ini gue pertanyaan lagi nih. Iya, gimana? Apa yang bikin lu, kan belum lu jawab tadi. Motivasi lu apa sih sebenarnya ikutin bola ini kan karena motivasi lu pengen, pasti lu punya idola gitu, apa Indonesia kan pasti punya idola lu, ya kan? Kalau pada saat ini jujur, gue belum punya idola di Indonesia. Nggak ada? Belum ada di Indonesia. Berarti sebagai lu Indonesia tuh, Ya, pemain Indonesia tuh masih ece-ece? masih ya kualitasnya masih sama dengan gue sih kalau ada Masih? bola. Iya sih. Itu kadang-kadang terus? Tapi memang walaupun udah banyak yang bersinar seperti yang Evan Dimas di Kosumani apa segala macam itu ya, maksudnya rezeki orang kan berbeda-beda. Tapi kalau menurut gue bisa bersaing sih. Kalau misalnya sama Iya. kita gitu. Oh. Dan lu sekarang dikontrak di Tiga Naga berapa tahun? Kemarin gue cuma 1 musim doang kan. 1 musim. Iya, 1 musim.
Nah, di situ lu karena corona ini apa gimana lu di stop? Memang kontrak karir gue kontrak gue udah selesai juga. Kontrak lu selesai. Sebenarnya gue diperpanjang buat ke Liga 2. Oh. Tapi perjalanan ini memang sangat sedih. Jadi ada agen yang nelpon sama gue. Agen nelpon ya, gue buat masuk agen dia lah. Nah, gue tawarin tim-tim bagus. Nah, dengan gaji-gaji tinggi. Gaji tinggi. Nah, sementara gue mau dikontrak di Tiga Naga, kontrak buat Liga 2 tahun depan lanjutannya. Gaji gue kecil. Nah, makanya gue bilang sama kalian semua nih, kalau bisa mau menunjuk buat karir ke depan, jangan sampai ngeliat dari harga duit dulu lah. Kalau bisa karir kita utama, baru nanti duit menyesuaikan. Dan dari sini gue punya motivasi nih. Berarti lu tergiur dengan gaji dong. Ya, gini. iya. Lu tinggalin Tiga Naga hanya buat gabung ke agen ini yang belum jelas. Yang belum jelas. Nah, sebenarnya bukan belum jelas, memang belum rezeki gua. Belum rezeki. Iya. Tapi karena memang belum jelas juga. Ya, itulah. Nah, Oke. Tanpa disebutlah agensinya apa, entah siapapun mereka ya udah, oke lah, mungkin bukan rezeki lo. Iya, benar. Gua seleksi di PSMS Medan, gua gagal. Di PSM Jogja, supporter semua udah pada dukung gua. Nah, tapi gitulah. Kadang pelatih kurang suka sama kita. Nah, jadi di situ gua gagal kontrak. Itu. Nah, akhirnya dari situ terjadilah Covid. Nah, Liga 2 berhenti. Puji Tuhan. Kenapa gua bilang puji Tuhan? Gua belum ada klub main Liga 2, Covid juga, ya kan? Akhirnya pemain bola ya begini. Jadi nganggur, stop ya. Itu karena Covid ya. Itu bermula lu stop bener-bener stop main bola itu kapan? Bener-bener stop ya karena memang karena Covid ya kan? Lu stop mulai kapan itu? Sebenarnya nggak stop, tapi liganya berhenti. Nah, liganya berhenti lah. Jadi gue paling sampingan gue tarkam aja sih. Mungkin nanti bakal gue tanya apa gitu. Abis itu lu bener stop bulan kapan? Gue pokoknya abis selesai dari Tiga Naga, gue seleksi PSMS Januari, PSM gue seleksi Februari. Nah, dari sini gue gagal kontrak di klub-klub, gue nggak ada klub, dan ketahuan Liga 2, Liga 1 berhenti. Jadi ya pada saat itu walaupun gua nggak ada klub, yang ada klub pun juga jadi nganggur karena liganya nggak jelas kan, berhenti karena Covid ya kan itu. Nah, lu stop benar-benar vakum semenjak bulan Februari. Bulan Februari lu stop ya, bulan Februari. Tapi gua vakum, sebenarnya nggak vakum, tapi masih ada sampingan gua, itulah. Dan tapi lu nggak main bola lagi situ kan? Nggak? Masih main bola, tapi liga berhenti. Liga berhenti, tapi buat ngedukung kembali lagi kayak awal gitu, dicatat lagi. Oke guys, itu dia sebagian kecil cerita dari Roken Tampu Bolon yang udah sempat memegang mendukung Tiga Naga. Tiga Naga Pekanbaru ya? Iya. Pekanbaru ya, Tiga Naga Pekanbaru. Mungkin orang Pekanbaru juga tahu Tiga Naga itu apa. Mungkin udah nggak asing dengan mukanya Roken Tampu Bolon. Nah, semenjak kepulangannya dia ke sini, gue denger kabar juga dia sempat ikut jadi pelari liar atau tarkam. Nah, coba lu jelasin Ken. Awal mulanya itu tarkam itu apa? Lari liar itu kayak gimana kan? Lu perintisnya nih kan? Iya, lu perintisnya kan? Iya. Di Jawa Barat ini guys, hampir semua pada tahu, apalagi orang-orang yang lari-lari liar udah pada tahu siapa Naga Bonar. Nah, udah pada kenal lah. Dari Jawa Barat, Bekasi, udah pada kenal semua sama joki gue yang satu ini. Aduh. Oke Ken, gimana awal mulai itu tarkam itu bisa terjadi Ken? Jadi gue di DM, pertama gue di chat sama temen gue. Jadi dia kayak admin speedrun gitu lah, lari-lari liar gitu. Nah, gue di chat, nah Ken, lu kan kenceng lari tuh, kata dia gitu. Nah, ya udah gue bilang, kenapa emang CS gitu gue? Ya udah lu mau ikut lari liar gak? Slow aja, gue yang bosin, kata dia gitu. Bosin artinya dia ngasih duit gitu apa? Pokoknya ngedanain gue lah kalau ada taruhan-taruhan gitu ya. Di sini kan balap lari liarnya ada sampingannya gitu ya. Oke, terus? Nah, di situ pada saat itu gue main 200.000. 200.000 gue lihat, buset, 8 detik aja gue lari 200.000 kan gitu. Nah, habis itu dari situ naik taruhan sampai 5 juta. 5 juta itu paling tinggi. Itu sejarahnya itu tarkam itu speedrun itu paling tinggi 5 juta. 5 juta lah taruhan gue tuh. Tapi lu khusus ya, bukan orang lain ya? Udah khusus buat gua, orang lain mah beda lagi kan. Nah, pokoknya gua sama bosnya ya 50% lah. Walaupun gua kalah, ya bosnya lah yang kalah, gua enggak ya kan. Karena gua hanya joki aja kan. Nah, terus gimana tuh? Nah, pada saat itu naik nama gua. Nah, sampai syuting Trans 7 kemarin gua kan. Iya, sempat syuting Trans 7. Ya dari situ sih gua, soalnya bola mati juga ya.
terpaksa kan. Gue nggak mau ngapain, isi sampingan kan. Sampingan Lumayan buat jajan kan. Ah. Iya, lumayan lah gue. Pertama-tama gue menang 200.000, 500.000, 1 juta, sampai 2 juta gue. Itu berlangsung berapa lama itu? Speedrun itu. Ya. Setahu gue ya kalau misalnya nggak ada lu nggak hidup tuh speedrun, benar apa enggak? Iya. Nggak ada lu nih, Iya, speedrun iya. mati karena yang pendirinya tuh lu ya. Iya. Pendirinya lu. Sama siapa pertama kali lawan lu? Orang mana itu? Orang Depok sih. Di situ yang gue pas tenar-tenar banget, lawan gue orang Depok. Itu yang pertama kali. Iya. Bukan speedrun di daerah Di sini. daerah sini. Jabodetabek ya. Jabodetabek. Oke. Terus kayak gimana perasaan lu udah ngejalanin hari-hari lu seperti itu, gimana ceritanya? Orang lu terkenal di dunia jalanan lah, gue bilang. Gimana ya, gue pas ngeliat, wah kok ini kayak seru gitu. Oh, maksudnya kan ada balap motor liar kan ya. Kalau itu kan memang polisi lah ini kan. Pasti, Nah, ya kan. maksud gue, wah ini kayak olahraga nih kan. Olahraga. Walaupun ada nama liarnya. Tapi setahu gue olahraga. Tapi memang kalau dibilang ngeri sih, nggak pakai sepatu juga ya kan. Iya. Memang aspal sakit dong. Nah, Iya. tapi ya kata gue lumayan juga kan buat uang jajan. Itu yang pertama. Itu yang pertama sih. Nah, itu kan udah ngejalanin speedrun. Speedrun ini sekarang kenapa sepi? Nggak kayak dulu lagi. Kenapa itu? Ada apa nih tuh? Kenapa nggak kayak dulu lagi? Dulu pas lagi awal-awal bulan-bulan 8 kemarin juga masih rame gue rasa. Sekarang kenapa sepi? Kenapa Ya. tiba-tiba vakum? Nggak tahu ya, Indonesia memang musiman gue menurut gue ya. Nah. Dan udah gitu gue juga agak stop lari-lari ini kayak. Apa lu nggak mau nyari lawan gitu? Gimana ya? Bapak gue juga udah ngomel-ngomel Oh, sih. udah Iya, ngomel. bapak gue udah ngomel-ngomel sama Udah gue. kena dilarang juga ya. Dilarang juga. Tapi seandainya ada yang nantangin lu nih buat speedrun lagi, lu siap? Siap sih. Siap. Tapi gue nggak mau atlet lari ya. Soalnya gue kan bukan atlet lari ya kan. Tapi setidaknya kan ini kan liar. Iya. Yang atlet gak boleh main dong di Oh, sini. jadi sesuai dengan basic Sesuai lu dengan gitu basic ya? dong. Gua kan pemain bola, bukan atlet lari. Kalau atlet lari pasti gua kalah karena dia kalah. udah latihannya di lari. Ah. Gua di bola, jadi Oh, beda. iya. Ya kan? Nah, Iya. di situ lu siap buat nantangin. Kalau seandainya nanti nih Ah. ada yang nanti nantangin lu, Ken, kita mainnya begini lagi nih di Cibubur nih contohnya nih. Lu siap buat nantangin buat main lagi apa gimana? Tapi sebenarnya gua memang udah mau vakum. Dari hati Udah- lu- dari hati gua sih udah vakum sih gua sekarang. Tapi karena Covid ini, Iya. Gua memang udah mau vakum juga sih, Bang, karena gimana ya? Menurut gua udahlah, udah nggak mau lagi. udah nggak mau lagi lah. Maksudnya ya udahlah cukup sampai sini aja, ya kan? Soalnya kan katanya liga juga udah mau mulai nih. Gua mau fokus juga latihan lagi gitu. Iya. Ada sempat gak terngiang dalam hati lu waktu kecil lu, pas lagi lu speedrun nih, ih gue pemain bola masa main beginian, pernah gak tuh gitu? Gue pemain bola nih, masa gue turun ke jalanan sih? Padahal gue bukan di sini tempat gue gitu. Ada gak rasa gengsi dalam hati lu gitu buat? Enggak sih kalau kata gua. Enggak ya? Malah gue jadi lebih terkenal gitu. Oh, jadi nambah gitu. Nambah follower gue juga nambah naik kan. Oh. Iya, tapi yang gue serunya dari lari ini ya bener-bener banyak banget gitu. Sampai gue lari jam 1 malam sampai setengah 2 malam pagi. Yang nonton banyak banget, gila. Sumpah. Ada 1000 lebih. Ada, wah, lebih kayak itu. Bukan lagi. Oke, mungkin itu sepenggal cerita dari Roken yang benar-benar yang tentang masalah dia dari mulai main bola, speedrun. Terus kenangan apa sih yang lu ingat selalu kan pas lagi lu main merumput lah di Tiga Naga? Kenangan apa yang paling lu ingat? Oh, ya pertandingan terakhir aja sih. Pertandingan terakhir pada saat gue lolos Liga 2. Dan situ gue nangis lah. Itu Karena dari latihan kerja keras sampai gue gue cerita lawan Perseka Tegal. Jadi gue kayak ada masalah gitu, gue dikejar-kejar sama pemain. Jadi gue berantem. Oh, itu sempat viral di YouTube pas ya? viral di YouTube juga sama di Instagram kan. Pas iya. gue berantem. Sempat viral juga di Iya. YouTube. Nah, terus di situ paling berkesan lu bisa menang gitu. Ya, gue menang 2-1 di situ. Orang tua gue juga nonton di situ. Oh, Pas mau ditendang lu, pas mau. Iya, orang bapak gua sama gua, kakak gua, adik gua, sampai nenek gua yang perempuan aja masih hidup tuh nonton. Aduh, sampai dia sedih, sampai gua dipeluk-peluk, nggak kenapa-napa kan kau. Itu karena Pompu kata dia. Iya. Itu karena bahagia lu semua. Iya, sampai datengin gua ke hotel, gini-gini. Oh, siap-siap. Itu gua dilihat, oh nggak kenapa-napa, puji Tuhan ya kan. Tapi by the way, umur lu sekarang berapa, Ken? 21. 21. Iya. Nah, dia masih pemain atlet muda, guys. Masih atlet muda. Nah, motivasi lu buat teman-teman kita nih yang lagi nonton mungkin apa yang lagi apa. Motivasi lu buat mereka lagi mau ngejar-ngejar, gue pengen jadi pemain bola nih, tapi apa? Pemain bola Indonesia kan nggak jelas gitu loh. Kenapa? Coba kasih dulu alasan buat mereka supaya mereka jangan takut buat main bola di Indonesia. Gimana ya? Sebenarnya gua nggak bisa bilang gini juga karena gua maksudnya karir gua masih amatir lah. Maksudnya udah profesional, tapi ya gua belum terkenal banget lah. Ya, buat tapi mereka yang merintis, ya buat mereka yang merintis buat kan yang merintis sih bisa lah kan? Bisa lah gua kasih sedikit ya, maksudnya jangan pernah takut akan cita-cita.
Udah, pokoknya selagi lu punya motivasi satu, udah satu tujuan aja, jangan kemana-mana. Karena Tuhan tidak akan diam untuk orang yang mau bekerja keras. Udah itu doang sih menurut gua. Kayak gitu ya buat Iya. mereka ya. Jangan. Nah, terus pesan lagi nih. Gimana? Pesan lagi nih buat orang-orang yang, wah, gue pernah dengar cerita ya guys ya. Iya. Pas lagi dia di Samosir kalau nggak salah dia, Di Samosir. yang dia sampai dihina, dikata-katain sama supporter lawan, sampai dia apa mau dibunuh ya? Iya, sampai gue mau dikejar-kejar itu. dikejar Gue sampai- main Tarkam tuh di Samosir tuh. Di apa di apa namanya sampai di DM mau sampai mau di bener deh mental kita harus kuat gimana Ken ceritanya Ken? Waduh. Itu cerita terakhir lah mungkin gimana? Gue main sebenarnya kalau di DM pas lawan Perseka Tegal, pas gue main menang itu yang gue ribut, nah supporter Tegal banyak DM-DMin gue, weh janco gitulah. Ya, terus? Orang Jawa janco bilangnya. Sampai buset, sampai jam setengah. Jadi gue besok mau main lagi nih pertandingan kedua. Lawan itu juga? Bukan lawan Tegal, lawan pada saat itu gue lawan pertandingan terakhir lawan ID. Dia sengaja jadi datang ke hotel gue nyalain petasan jam 1:30 malam biar ganggu tidur kami. Tapi memang kalau rezeki udah menang ya puji Tuhan kan menang juga. Nah, emang keras Itu lah. mau digangguin malam-malam Iya, itu? hotel di nyalain petasan, tiga naga janco gitu. Aduh, ngeri banget pokoknya. Itu beneran itu? Beneran itu. Terus satpam hotel pasti marah dong enggak Pak? Karena mereka banyak, mau gimana kan? Iya. Oh dia ngerusuh ya, Iya, dia ngerusuhin. tujuannya buat ngerusuh ya, Ngerusuhin, iya. nggak peduli mau siapa mau apa Nah, gitu ya. pernah juga gue lawan Persika Karawang. Hmm. Gue menang 2-1, bis gue dihancur-hancurin, dilempar batu segala macam. Aduh, ngeri lah pokoknya. Itu Segitu udah main liga ya, masih Iya. ada ya dilempar-lemparin. Masih ada. Aduh, ngeri banget. apa itu jelekan? Coba pesan lu Itu- buat pesan lu buat apa namanya pemimpin PSBB ini apa sih namanya? PSSI. PSBB Sebenarnya lagi. yang salah bukan PSSI, supporter tiap klub sih yang salah. Supporter. Maksudnya jangan anarkis lah, lebih dewasa lah. Nonton ya nonton aja, jangan bikin anarkis gitulah. Karena kan kasihan juga kita kan sebagai dengerin pemain tuh, bola kan guys. kita nyari nafkah juga satu kan. Nah, kalau kita kena lempar-lempar itu kita nggak bisa main lagi kan bahaya juga kan. Iya sih. Iya. Itu sih jeleknya Lu, supporter tapi lu nggak Indonesia. pernah cedera, kena lempar batu gitu nggak pernah? Nggak belum? pernah sih, paling main aja. Main aja ya. Terus gak ada kendala apa-apa, paling supporter doang yang teriak-teriak Iya. tentang hancurin bus begini. Iya. Tapi lebih ngeri Tarkam, setahu gua. Tarkam, oh yang itu Antar yang- kampung itu. antar kampung. Iya, itu lebih ngeri. Karena kenapa gua bilang lebih ngeri? Karena pemain sama supporter tuh deket gitu. Kalau main di liga kan di stadion kan Ada batasnya. Ada batasnya, ada polisi juga yang Ada jaga. polisi. Nah, Tarkam kan maksudnya polisi paling yang jaga 1 atau 2 orang. Tapi lu gak pernah kena kan? Ya paling gue pernah ya mau di Uber lah. Berubah. Iya, gue sering banget main Tarkam di Uber sama supporter karena mungkin cetak gol ya kan, selebrasi. Jadi supporter kesel. Ya, mungkin lu juga sekali selengian kali udah cetak gol lu gini-begini sama depan mereka mungkin. Ya gimana sih? Kesel nah, ya. gitu, gairah lah ya kan. Ya itu gairah sepak bola Iya. wajar sih, tapi Iya. ya pesan-pesan lu buat supporter Indonesia seandainya terjadi apa nanti diselenggarakan lagi Liga 1. Pesan-pesan lu buat supporter Indonesia kayak gimana Ken? Kayak contoh supporter Persib lah, Persija yang anarkis kayak gitu. Pesan lu kayak gimana Ken? Dari lu sebagai pemain bola nih, menurut lu gimana mereka gitu? Ya, Lu pengennya kayak gimana gitu supporternya? ya menurut gua lebih dewasa lah, jangan anarkis ya kan. Dari Bogor ke Bekasi. Cakep.